Praise the Lord. Ambil Alkitab Anda, buka bersama dengan saya Matius pasal yang ke-6. Hidup bebas dari khawatir. Kebaktian pertama di Cempaka tadi saya sampaikan khotbah dengan judul Murid yang dikasih Yesus. Anda bisa cari khotbah itu di Pustaka Raja Wali nanti. Hidup bebas dari khawatir, Matius pasal 6 ayat 25. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, kata Yesus, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Katakan amin. Satu syarat saja agar hidup kita dipelihara secara ajaib oleh Bapa di sorga. Dan syarat itu bahkan bukan kata kerja. Syarat itu adalah jangan kita khawatir. Wow. Jangan khawatir itu bukan sebuah jeripaya. Tapi kalau kita tidak hargai perintah Tuhan ini, maka jiwa kita pasti akan berdarah-darah. Segala berkat Tuhan dalam hidup kita akan bocor kemana-mana. Dan kehidupan rohani kita pasti akan terpuruk. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan dilupakan. Jangan kamu khawatir, Bapa di sorga memelihara. Lagu sekolah minggu yang pernah kita nyanyikan. Jangan lupakan, a simple truth, kebenaran yang begitu sederhana, tapi sanggup untuk mengundang kuasa Allah. Paling suka ketika guru saya dulu, waktu saya masih kecil di gereja, mengubah lagu itu menjadi seperti ini. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Siapa di sini nggak mau khawatir? Ikut saya nyanyi. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan dilupakan. Aku tidak khawatir, Bapa di sorga memelihara. Apa alasannya kita nggak khawatir? Aku tidak khawatir, Bapa di sorga memelihara. Khawatir, jangan khawatir bukan kata kerja, tapi luar biasa dampaknya. 2000 tahun lalu ketika Yesus duduk di sebuah padang, kalau Anda ke Israel dengan saya, Anda akan melihat bahwa tempat-tempat itu ada. Alkitab bukan cuma sekedar sebuah cerita, tapi ternyata adalah suatu kitab sejarah juga, bukan cuma firman Allah. Saya melihat tempat itu luas, tempat Yesus duduk di sana. Tanpa sound system bisa berkhotbah. Begitu banyak orang mendengarkan khotbahnya. Luar biasa. Sebuah lembah, sebuah gunung, Tuhan bisa pakai apa saja. Dan Tuhan menyampaikan berita yang luar biasa ini. 2000 tahun yang lalu, dunia tetap sama seperti hari ini. Cuman sekarang lebih bejat gitu aja. Tapi dunia itu sama, gak berubah. Kita ini hidup di sebuah bumi yang sudah tua sekali. Dan pergumulan manusia dari dulu sekarang sampai selamanya gak berubah. Jadi bukan cuma Tuhan Yesus yang gak berubah. 2000 tahun yang lalu, orang juga sama seperti kita. Khawatir untuk rezekinya, makan minumnya, membayar biaya ini, biaya itu, bon ini, bon itu, rekening ini, rekening itu. Meskipun belum ada listrik, mereka juga harus membayar hutang. Jadi Yesus bilang gini, janganlah khawatir akan hidupmu. Kata hidupmu itu melompat di dalam hati saya. Kalau Tuhan pernah tolong orang Israel melewati air laut samudra, membelahnya di tengah-tengah, di bagian dasar samudra menjadi jalan raya. Jangan pernah berkata mujizat itu untuk masa lalu karena dulu itu punya kebutuhan khusus. Enggak, sama saja. Sekalipun Tuhan sekarang mungkin tidak membelah Bengawan Solo, tapi Tuhan masih bisa menyelamatkan umatnya. Katakan amin. Jangan pernah merasa Tuhan itu spesial di masa lalu.
Dan Tuhan hanya istimewa perlakuannya kepada beberapa orang. Anda dan saya yang jadi anak-anak Tuhan, yang tahu bahwa kita dikasihi oleh Tuhan Yesus, tidak ada perlakuan istimewa di dalam kerajaan Allah. Dia memperlakukan kita semua dengan sama, yaitu dia mengasihi kita semua. Kalau dia melakukan mujizat dulu, dia bisa lakukan lagi sekarang. Kalau Tuhan menolong orang lain, dia pasti tolong saya. Tangannya pasti terulur dan terbuka untuk aku. Jangan pernah merasa bahwa hidup masa lalu itu lebih gimana gitu. Atau hidup orang lain itu lebih diperhatikan oleh Allah. Janganlah khawatir akan hidupmu. Kata mu di situ penting sekali, hidupmu. Jangan pikir orang lain, jangan banding-bandingkan diri. Orang yang suka membanding-bandingkan akan kelewatan berkat Tuhan. Dia akan tidak bisa melihat penyediaan Tuhan dalam hidupnya. Bahwa Tuhan telah merancangkan setiap rencananya yang damai, sejahtera, penuh pengharapan bagi setiap anak-anaknya. Seunik dan seistimewa sidik jari kita masing-masing berbeda, sekalipun anak kembar sekalipun. Janganlah khawatir akan hidupmu. Aku tahu konteks hidupmu. Aku tahu pergumulanmu, kata Tuhan. Aku tahu anakmu seperti apa. Aku tahu kondisi levermu. Aku tahu bukan lever anakmu, tapi kantongmu. Dompetmu aku juga tahu. Janganlah khawatir akan hidupmu. Itu specially designed just for you. Kalimat itu gak bisa diterapkan semua orang rata. Seperti bikinan pabrik secara massal. Kalimat ini Tuhan ulangi hingga hari ini per orang sekali. Janganlah khawatir akan hidupmu. Ye dan Ike. Nihawa. Sampean dan kulo. Lo sama gue. Tuhan repeat. Saya harap sampai detik ini khotbah saya sudah jadi remah. Saya bisa selesai nih. Dan mujizat akan terjadi. Saya bisa tutup ibadah di sini sekarang. Kalau Tuhan bicara kepada Anda di muka Anda per orang satu kalimat sendiri. Meskipun kedengarannya sama, aplikasinya lain-lain dan berbeda. Janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Tapi Tuhan, hidupku ini belum sempurna. Engkau kan tidak tahu kan pergumulanku. Siapa bilang? Tuhan, hidupku ini sekarang penuh dengan cacat celah. Aku tahu semuanya. Jangan kita sok tahu kalau di hadirat Allah. Coba beritahu dia yang dia sudah tahu. Dia maha tahu. Tahu? Amin. Tapi kalau Tuhan memberitahu kepada kita apa yang kita belum tahu, dengarkanlah. Kenapa Tuhan bilang jangan khawatir? Pasti ada alasannya. Tuhan itu bukanlah seorang konselor yang jual kata-kata seperti orang jual obat gitu. Jangan khawatir. Kalau seorang konselor kita bisa ragukan, dia belum berbuat apa-apa untuk kita. Apalagi dia bukan siapa-siapa. Apa dia memang peduli dengan kita atau tidak? Belum teruji. Kalau Tuhan, terlambat. Kalau Anda tidak percaya, udah kadaluarsa. Dari 2000 tahun yang lalu, dia sudah serahkan nyawa. Kalau dia bilang jangan khawatir, percayalah. Anda tidak punya alasan untuk khawatir, sekalipun Anda beralasan untuk khawatir. Bisa paham maksud saya? Sekalipun kita punya 1001 alasan, masa Tuhan itu bodoh? Ketika Tuhan bicara di ayat yang ke-25 ini, masa Tuhan gak tahu kondisi hidup manusia dulu, sekarang, dan seterusnya? Masa Tuhan gak mengerti ketidaksempurnaan kita, kegagalan kita? Tuhan tahu, tetap dia bilang, jangan kamu khawatir akan hidupmu. Berarti Allah kita mengatasi keterbatasan kita. Allah kita mengatasi performa kita. Allah kita mengatasi resume kita, sejarah kita, dan segala kelemahan kita. Dia berkata, jangan khawatir. I know what I'm doing in your life. Aku tahu apa yang aku sedang lakukan di dalam kehidupanmu. Don't worry. Don't worry. Janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Lalu dikatakan di sini, apa yang hendak kamu makan atau minum? Katakan makan atau minum, Bapak Ibu, Saudara. Kenapa makan atau minum? Tuhan tuh tahu. Pada dasarnya, kehidupan manusia yang di luar Tuhan didikte dengan perutnya. Tuhan mengerti. Tuhan ini bukan trauma, tapi dia itu peka. Allah kita itu Allah yang peka. Makanya ada orang yang berkata dia itu cuek sekali, itu salah. Ada orang yang berkata aku sudah ditinggal sama Tuhan, itu gak benar. Kalau kita berkata aku sudah meninggalkan Tuhan, nah itu mungkin betul. Kalau kita sudah meninggalkan Tuhan, tadi pagi saya ajarkan di kebaktian pertama, kembalilah. Kalau Anda dikasih Tuhan, tidak ada alasan untuk lari. Sesalah apapun, datanglah ke kaki Kalvari. Jadi kalau kita yang meninggalkan Tuhan, pulanglah. Tuhan masih mau kok sama kita. Masih mau enggak? Masih mau. Masih mau ampuni enggak? Sudah diampuni, jangan tanya masih mau dia mau mengampuni enggak? Dia sudah ampuni. Tapi apakah kita perlu datang membawa kata-kata pertobatan? Iya.
Suami istri kalau saling menyalahi, gimana pun juga nggak akan cerai kan, kalau takut akan Tuhan, tetap cinta. Tapi kata sorry itu perlu untuk memperbaiki hubungan kan. Sekalipun hubungan itu tetap tidak pergi, tetap di sana. Sebab apa yang sudah dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan manusia. Tetap perlu membawa kata pertobatan, penyesalan, perlu dong. Tapi apakah Tuhan akan mengampuni aku? Aduh, udah kuno pertanyaan itu. Tuhan sudah ampuni 2000 tahun yang lalu. Amin. Tapi kalau kita berkata, Tuhan meninggalkan kita, nah itu salah. Salah total. Tuhan kita gak pernah meninggalkan kita. Dia gak pernah. Dan Tuhan itu peka sekali. He's a very sensitive being. Dia bukan sensitif itu tersinggungan. Dia itu peka dengan kebutuhan setiap anak-anaknya. Jadi dia tahu Anda dengan nama. Sementara saya berkhotbah seperti ini, satelit-satelit yang mendengarkan saya. Anda merasa seperti jauh. Saya bisa sekarang tidak ada di kota Anda. Tapi Tuhan Yesus yang saya beritakan ini sekarang lagi memandangi Anda. Sekarang ada di dekat Anda. Dia itu peka dengan kebutuhan Anda. Dan dia berkata, jangan khawatir apa yang hendak kau makan atau minum. 2 pertanyaan pertama orang Israel ketika keluar dari Mesir adalah, Musa, apa yang akan kami makan dan apa yang akan kami minum? Kalau Anda perhatikan cerita tentang orang Israel dibawa keluar dari Mesir di kitab Keluaran, Anda akan menemukan 2 pertanyaan mereka. Itu 2 kebutuhan pokok. Saya makan apa dan minum apa kalau engkau bawa aku keluar dari Mesir? Bayangin, setelah sekian lama sejak Musa, lahirlah Yesus di Bethlehem. Lalu Tuhan Yesus yang lahir di Bethlehem ini, Tuhan Yesus yang lahir di Bethlehem ini, dia suatu hari mengajarkan kalimat ini. Jangan khawatir akan apa yang kau makan dan minum. Mungkinkah Yesus yang waktu mengajar itu sedang nostalgia, memikirkan kembali apa yang terjadi saat itu, waktu Musa. Karena Yesus ini kan kekal. Waktu orang-orang tanya sama dia, kamu siapa? Jawabannya apa? Sebelum Musa aku ada, sampai mau dilempari batu, dilempar jurang. Jadi Tuhan Yesus ada di sana ketika orang-orang Israel tanya sama Musa. Andai kata kalau ada seorang seniman yang bisa menggambarkan situasi sesungguhnya, Musa ditanya gitu juga bengong. Ketika orang Israel berdiri, penatua-penatuanya semua perwakilannya berdiri di sana berkata, Musa, kau bawa kami keluar. Sebelum mereka sepakat dengan dia, sebelum mereka mendukung, kita nanti dikasih makan apa, minum apa. Musa waktu itu masih dalam keadaan mukanya tidak tahu harus menjawab apa. Di belakangnya ada Tuhan Yesus. Andai kan ada seniman yang bisa gambarkan, Yesus di belakang memperhatikan pertanyaan mereka. Makanya keluar mana. Makanya keluar air dari gunung batu. Yesus berkata sama mereka, nantinya waktu di perjanjian baru, akulah mana itu. Bukan berarti Tuhan itu roti. Oh ternyata dia roti. Bukan. Akulah mana itu. Waktu kamu tanya sama aku, mana rotiku? Aku ada di sana mendengarkanmu. Tidakkah kau percaya hingga hari ini? Aku peduli bangsa Israel. Bukan karena kau layak aku memberimu makan. Bersyukurlah sekalipun hutangmu belum dibayar. Engkau masih bisa makan hari ini 3 kali sehari sekalipun ala kadarnya. Aku tuh masih ada di hidupmu. Aku adalah air yang memancar dari gunung batu. Artinya waktu Musa pukul batu itu dengan emosi, air keluar. Sekalipun emosi, Tuhan tetap keluarin air. Karena Tuhan cinta. Jadi Tuhan berkata sama orang Israel, aku ada di sana. Jadi waktu Tuhan mengajarkan ini, dia nostalgia saat itu dan berkata, manusia sampai ribuan tahun yang akan datang tetap sama memperhatikan sandang pangan papannya sendiri. Tapi gak apa-apa, aku akan memelihara karena aku cinta. Dengan kata lain, Tuhan itu mendengarkan keluh kesah Anda tiap hari. Setiap rekening yang tidak bisa Anda bayar. Penyakit, bil medis yang Anda sekarang kewalahan. Semua hasil kerja itu habis semua untuk ngobatin papa. Tuhan di mana di hidupmu? Saya beritahu untuk Anda, for your information, FYI. Kalau kita ngetik di SMS. For your information, He is with you, He is still with you. Dia masih ada bersama dengan Anda. Sekalipun rotimu serba sedikit, airmu juga. Kata Yesaya 30, tapi aku tidak pernah menyembunyikan diri dari hidupmu. Jangan mengeluh, kenali dulu rencanaku apa di balik semua ini. Tuhan bilang sama orang Israel, waktu itu
Jangan kamu khawatir akan apa yang kau makan dan apa yang kau minum. Hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Tapi Tuhan mengarahkan mata orang-orang saat itu, jemaat yang mendengarkannya, kepada kehidupan yang tidak terjamah oleh materi. Nah, ini yang menjadi daya tarik Tuhan terbesar. Daya tarik kita terhadap Tuhan terbesar. Tuhan bilang gini loh, hidupmu itu lebih penting daripada apa yang kau makan dan minum dan pakai. Tuhan ingin menunjukkan kepada murid-muridnya, ada sebuah kehidupan yang tidak dijamah oleh dunia. Itu kehidupan rohani di dalam dirinya. Tuhan itu baik. Tuhan ngomong begini bukan begini maksudnya. Tuhan, orang lapar kok suruh membangun kehidupan rohani. Tuhan bukannya ingin mengabaikan kebutuhan kita, tapi Tuhan ingin mengajak kita untuk melihat lebih dalam daripada kebutuhan perut kita. Tuhan menuntun kita ke air yang tenang dan rumput yang hijau. Tuhan tuntun kita ke sumbernya. Saya beritahu sebuah kebenaran dari ayat pertama yang kita baca ini aja, bahwa sumber berkat itu rohani. Tidak pernah karena koneksi, fasilida, kesempatan orang dunia, promosi tidak datang dari timur dan barat. Tuhan ingin mengajarkan sesuatu, tapi orang-orang saat itu nggak ngerti-ngerti karena mereka bebal hati. Tuhan sekarang masih mau mengajarkan pada jemaatnya, aku tahu kebutuhan perutmu, sandang, pangan, pakaianmu. Aku tahu, tapi tunggu dulu. Yang satu akan kuberi, mana tetap akan turun sekalipun nggak layak. Kau nggak layak. Orang Israel itu bersungut-sungut tetap dapat mana 40 tahun di padang gurun. Sekalipun mereka marah-marah, Musa juga ikut emosi segala, Tuhan tetap memancarkan air. Namanya orang haus, masa tidak dikasih minum? Mau mereka menghujat Allah, Tuhan tetap kasih mereka UMR-nya. Tapi Tuhan mau kita itu berpikiran di upgrade. Tuhan mau kita akhirnya bisa menemukan sumber berkat itu. Dan Tuhan mau kita setuju bahwa berkat itu pertama-tama harus diawali dengan kehidupan rohani. Tidak ada berkat yang sejati maupun kekal yang munculnya karena dongkraan orang luar. Saya yakin Anda memberi seseorang ikan, dia akan makan tuh sehari. Besoknya dia akan minta-minta roti lagi. Tapi kalau Anda bisa menemukan sumbernya, Allah memberikan ilmunya yang pas, Anda akan makan seumur hidupmu. Tuhan mau kita melihat sumber kemenangan itu ada dalam hubungan kita dengan Dia. Bukan terletak pada berkat materi yang diberi. Karena ada orang berkata, asal engkau memberi aku yang satu ini, aku pasti akan bahagia. Nggak tentu. Buktinya ada ribuan tahun dibuktikan oleh sejarah orang Israel. Mereka dikasih tiang awan, tiang api aja nggak puas-puas. Mereka dikasih mujizat burung puyuh begitu banyak. Malah kebanyakan. Nggak ngerti gimana mengkontrol diri, ambil terlalu lebih daripada yang cukup, daripada yang mereka butuhkan. Sehingga sebelum mereka bisa menelan daging itu udah keluar dari lubang hidungnya, rakus. Kalau Anda hari ini merasa kalau sampai saya dikasih ini saya baru bahagia, itu tipu daya dan muslihat setan. Itu adalah pikiran daging yang belum ditaklukkan. Saya tidak mau kita ini punya kehidupan mengikut Tuhan itu adalah berdasarkan berkat. Kalau engkau memberi ini, aku pasti senang. Tuhan, kalau sampai aku ini kau sembuhkan, aku akan melayanimu. Kalau sampai aku keluar hutang, aku nanti akan bayar perpuluhan. Orang seperti itu buta rohani. Gak bisa melihat ayam sama telur mana dulu. Dia kira telur dulu, padahal Tuhan ciptakan hewan dulu. Sebelum mereka bertelur. Orang gak bisa melihat. Orang gitu buta. Mereka mengira kalau aku dapat, aku pasti bisa bahagia. Kalau aku punya, aku pasti senang. Kalau aku dijawab, pasti aku menang. Sebaliknya, sebelum kau dijawab, sebelum kau terima, sebelum kau dapat, jangan berkata ditunda besok. Hari ini juga, bangunlah kehidupan rohanimu. Tuhan bilang, bukankah hidup lebih penting daripada yang kau pakai, daripada makanan dan minuman? Tuhan bilang, yang ini dulu, baru yang itu. Bisa nggak Tuhan sambil jalan? Iya. Tapi banyak hal di luar kendali kita. Sekarang kita hutang sama orang. Semua digadaikan. Maunya sih ditutup sekarang. Tapi manusia nggak berdaya. Kita udah berusaha. Sudah notok sampai sana. Kita tunggu-tunggu setiap hari malah depresi. Apa yang harus kau lakukan? Dalam keadaan terjepit tidak bisa berbuat apa-apa. Carilah Tuhan. Bangunlah kehidupan rohanimu di dalam perkara-perkara sederhana. Kalau sekarang Anda tidak bisa berbuat apa-apa, masih bisa ada satu hal yang Anda lakukan, yaitu bersyukur.
Tuhan, aku bersyukur dengan yang ada. Kelolalah yang ada. Tapi aku punya cuma 5 roti 2 ikan. Dulu aku punya pabrik roti. Dulu aku punya perikanan. Sekarang tinggal 5 roti 2 ikan. 5 roti 2 ikan juga cukup untuk memulai bersyukur sama Tuhan dan diserahkan ke tangannya. Itulah rahasia kerajaan sorga. Kerajaan sorga tidak terletak rahasianya di masa depan. Tuhan selalu bisa bekerja dengan kita di masa kini, sekarang. Tidak perlu ditunda kalau membangun kehidupan rohani. Mujizat masih perlu dinantikan dan ditunggu. Kalau bisa instan terjadi hari ini, puji Tuhan. Kalau nggak bisa, masa Anda harus tunggu sambil menggigit jari? Lakukan tanggung jawabmu. Bangun hidupmu. Bangun hidupmu. Bangun kerohanianmu. Bukankah hidup itu lebih penting? Dengan kata lain, carilah yang lebih penting daripada sekedar keluar dari masalahmu. Saya kemarin baru berbicara dengan seseorang yang kena kanker stadium terakhir. Saya beritahu kepada keluarga untuk mengambil brosur, bukan brosur, apa namanya itu? Anda pasti dapat buklet yang tadi diumumkan itu loh. Mana tuh bukletnya? Ya, bukletnya FKA Jakarta. Ini kayak renungan harian loh isinya. Sabtu 19 Oktober, lalu Minggu 20 Oktober apa yang harus didoakan, Senin 21 Oktober apa yang harus didoakan. Doa jadi mudah sekali. Hari per hari ada ayatnya, ada beban doanya. Saya beritahu pada keluarga yang salah satu anggota keluarganya kena kanker stadium terakhir. Saya beritahu, ayo kalian dengarkan. Kalian ambil brosur ini, ambil buklet doa ini. Kalian mulai doa. Jangan tunggu mujizat sembuh total dari kankernya. Baru setelah itu melayani Tuhan. Pelayanan gak usah ditunda. Pelayanan sejati itu gak usah tomorrow. Anda bisa mulai hari ini mengalihkan perhatian Anda dari sesuatu yang lebih penting daripada makan, minum, dan papan. Anda bisa lakukan sesuatu. Bukankah hidup lebih penting? Bangunlah kerohanianmu. Lewat pelayanan juga bisa. Dan pelayanan bukan seperti yang didefinisikan orang. Pelayanan itu selalu mimbar dan panggung. Itu cuma asosiasi pikiran kita saja. Pelayanan bisa apa saja. Pokoknya kita mengesampingkan kepentingan kita, sandang pangan papan kita. Orang mau sembuh termasuk sandang pangan papan? Enggak, termasuk. Orang itu baru merasa sakit kalau nggak bisa makan, kurang nggak bisa, semuanya tubuh sudah mulai sakit. Tapi hidup ini lebih penting daripada apa yang kau rasakan di dalam tubuhmu. Kesampingkan itu, carilah kepentingan kerajaan sorga. Doakanlah. Bukankah hidup lebih penting dari itu? Tuhan suruh kita bangun kerohanian kita. Hidup bebas dari khawatir. Itu berarti kita harus mengalihkan perhatian kita dari diri sendiri dan kebutuhan dan segala sesuatu yang mendesak dalam hidup kita. Dan kita cari sebuah tujuan yang lebih mulia. Saya dorong Anda untuk melakukan hal ini. Kita lihat ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat 26 mulai bicara soal burung-burung di udara. Saya bukan pecinta burung. Teman saya dulu di Kanada pecinta burung, karena di Kanada itu ada, pokoknya burung-burungnya bagus-bagus karena dijaga oleh pemerintah. Teman saya beli alatnya untuk bisa lihat burung. Itu bisa seharian nunggu. Saya bilang saya nggak sabar. Saya mending lebih lihat ikan. Saya lebih suka lihat ikan. Ya, saya kasih makan, mereka rebutan, seneng sekali gitu loh. Nah, untuk lihat burung saya tapi Tuhan bilang sama saya kemarin waktu saya berdoa dengan ayat ini. Kamu perhatikan burung-burung. Roh Kudus itu dilambangkan dengan burung apa? Saya bilang, burung merpati. Tuhan bilang, Roh Kudus ngomong gini sama saya dalam perenungan firman ini. Ini adalah firman yang saya dapatkan di saat teduh saya yang saya bagikan dengan Anda sekarang. Kenapa Roh Kudus gak pilih burung yang gagah? Kenapa dia tidak hadir hinggap di pundak Yesus sebagai Raja Wali, minimal Garuda Pancasila? Kenapa Roh Kudus tidak pilih burung predator, burung pemangsa? Tapi burung yang tidak punya senjata, yaitu merpati yang melambangkan dirinya. Lalu Tuhan ngomong sama saya ayat-ayat yang saya nggak terlalu pikirkan. Itu muncul waktu Nabi Nuh masuk ke dalam bahtera, hujan, lalu yang namanya air bah menutupi bumi. Burung mana yang menemukan kehidupan pertama kali? Burung mana coba? Burung merpati. Dia pulang membawa satu tangkai daun zaitun yang masih segar.
Nuh langsung berkata, wow, ada kehidupan, berarti air sudah menyurut dan sudah menyusut. Dikeluarkan, dilepaskan kedua kalinya, burung merpati tidak kembali karena mereka dipelihara oleh Tuhan. Kenapa bukan burung predator? Allah memberitahu yang lemah tapi berserah. Bukan khawatir dan mengeluh melulu, tapi bersyukur dan menyerahkan padaku, dan belajar dengan hikmatku mengelola yang sedikit, yang sisa, yang kau punya, atau satu-satunya yang kau miliki di tanganmu. Mereka akan menemukan setangkai daun zaitun yang segar. Mereka akan menemukan berkatku di tempat yang tidak terduga. Karena aku memelihara. Kalau aku pakai proses manusia, aku lengser aja jadi Allah. Tuhan gak perlu pakai cara orang. Tuhan bisa tolong orang terlemah di antara jemaat dengan cara yang gak diduga. Setelah Anda keluar terima doa berkat dari gereja, Anda akan bingung sendiri gimana Allah bekerja. Salah satu burung yang dilepaskan oleh Nuh adalah burung gagak. Ya, burung gagak. Mau tahu bicara soal burung gagak? Burung gagak bagi orang Yahudi adalah burung yang najis. Coba bayangkan, ini adalah janji secara profetik untuk umat Tuhan hari ini di dalam khotbah saya, hidup bebas dari khawatir. Saya mau jelaskan sejelas-jelasnya dengan Anda sesuatu yang gak mungkin bisa dijelaskan, yaitu misteri. Misteri pertolongan Allah dalam kehidupan orang-orang percaya. Gak bisa dijelasin, tapi prinsipnya tangkaplah. Tuhan pakai burung apa untuk memberikan seorang yang suci di Israel hari itu? Namanya Elia. A man of God, a holy man of God. Elia. Dia pakai burung apa? Gagak. Itu secara profetik melambangkan bahwa Tuhan bisa menolong kita lewat sumber-sumber yang paling tidak terduga. Orang paling jahat bisa dipakai Tuhan bahkan untuk menolong kita. Orang yang tidak masuk akal. Saya dengar cerita gimana ada orang ngalami masalah, tiba-tiba seseorang yang bukan orang Kristen datang menolongnya. Kalau itu terjadi dengan Anda, ingatlah bahwa Allahmu Yesus itu bukan cuma Allahnya orang Kristen. Dia Allah alam semesta. Dia bisa bicara melalui keledai kepada seorang raja dan seorang nabi. Dia bisa pakai apa saja. Jangan heran, kadang-kadang alat yang dia pakai bukan burung merpati, bukan domba-domba putih. Tuhan bisa pakai apa saja. Pertolongan bisa datang dari tempat yang gak terduga. Makanya itu orang yang menaruh harap pada manusia gampang kecewa. Kamu saudaraku, kok kamu gak tolong aku? Bahkan ada orang yang datang seharusnya memang sih Alkitab sendiri mengajarkan kita anak-anak Tuhan itu harus saling tanggung-menanggung beban dan melaksanakan hukum Kristus. Kalau kita nggak bisa tolong orang dalam keluarga sendiri, kita ini orang kafir. Kita ini lebih parah dari orang kafir. Tapi itu adalah tanggung jawab kita. Tapi kalau misteria Allah tidak bisa terduga. Allah kalau pakai nggak harus pakai satu alat. Dia nggak harus pakai satu jenis orang. Dia nggak harus pakai orang Kristen untuk memberkati Anda. Bahkan dia sendiri berkata, harta orang fasik itu ada kakinya. Akan cari alamatmu. Dia akan mengubah. Alkitab sendiri berkata, dia akan menyuruh raja-raja datang untuk ngemong anakmu. Atau untuk babysitting anakmu. Dia akan kirim raja-raja yang tidak seolah-olah nggak takut akan Tuhan. Tapi Tuhan yang setir hati mereka ke kiri dan ke kanan. Tuhan pakai Ahasiweros di zaman Esther. Tuhan juga pakai siapa? Tuhan juga pakai Koresi, Sirus Raja Persia, yang terkenal kejam dan menang perang. Untuk apa? Untuk membuat orang Yahudi di zaman Esra, Nehemia disuruh kembali, dikasih budget segala. Emas peraknya dikembaliin, luar biasa nggak? Tuhan kok nggak pakai Raja Daud saja, Raja Salomo? Karena dia adalah raja di atas segala raja. Semua raja tunduk sama dia. Gak harus mereka merasa mengenal dia, mati masuk surga. Tuhan bisa sekarang juga pakai tubuh mereka, sumber daya mereka untuk setir hati mereka ke kiri dan ke kanan. Dan dia akan menyetir raja-raja ini ke rumah Anda untuk melayani Anda. Itu janji Allah. Saya pikir-pikir lagi, Tuhan ini seperti mau menguji orang Yahudi ya. Mau membawa mereka berpikir di luar kota. Ini orang sesuci Elia. Sudah gak ada yang menandingi dia, gak ada duanya di zaman itu. Kok dikirim gagak ya? Itu kayak orang yang takut sama nyamuk. Tuhan kirimkan remah-remah roti lewat nyamuk. Saya gak bisa bayangin si Elia itu seorang Yahudi tulen. Ketika dia melihat gagak itu, dia pasti jijik. Dia pasti cari antis dan segalanya. Tuhan bilang, jangan kaget nanti.
Aku akan kirim yang paling tidak kau duga. Hanya untuk membuktikan bahwa aku Allah dalam hidupmu di dunia ini. Tuhan itu lebih besar. Dan Tuhan itu besar di luar tembok Israel. Bayangin kalau Anda takut sama tikus. Nanti yang menemukan cincin berlian Anda yang jatuh di toilet, itu ada di telinga tikus itu. Untuk menunjukkan pada Anda, Tuhan yang menciptakan alam semesta. Amin. Saya memberikan suatu saya berdoa, Roh Kudus suruh saya nyampaikan ini kepada jemaat hari ini. Jangan khawatir, aku nanti utus orang-orang yang kau tidak sangka untuk menolongmu. Asal jangan kau kecewa dulu sama aku. Jangan gelisah dan kecewa. Berbahagialah orang yang tidak kecewa dengan aku, kata Yesus. Aku kan utuh. Jangan juga kecewa dengan manusia. Banyak orang kepahitan akhirnya juga dibutakan untuk bisa melihat Tuhan. Karena hati mereka terlalu pahit, mereka tidak bisa lagi rasakan hadirat Tuhan. Ada orang-orang tertentu yang mengharapkan pada keluarganya, teman-teman rekan-rekan Kristennya. Aduh, kalau bisa ya puji Tuhan. Dari sisi kita nggak boleh alasan, kita harus tolong. Tapi seringkali faktanya nggak sama. Kadang-kadang orang yang dekat sama kita justru diam ketika kita membutuhkan. Jangan berharap sama orang. Anda semua jemaat Kristus, Tuhan tanggung jawab kok. Tuhan akan kirim gagak-gagak. Anda siap-siap dikejutkan sama Tuhan. Orang itu kok bisa ketika bisnisku kayak gini. Dari semua orang-orang yang mulutnya manis-manis semua ngilang. Dia aja yang sampai sekarang kasih barang. Kok bisa orang itu? Yang kita satu keluarga dulu waktu ikut di Mawar Syaron, di seri pengajaran kitab Wahyu, akhir zaman kita semua mengira kok. Antikristus 666 itu dia kok. Kok sekarang ini loh, aku diambang bangkrut, dia yang berkata nggak apa-apa bayarnya nanti bulan depan aja. Kok bisa? Aku dikasih kelonggaran oleh orang gitu. Jangan Anda kagum minta tanda tangannya. No. Tuhan sedang membuat sesuatu yang nggak masuk akal. Supaya Anda tahu itu Tuhan. Bukan berhalanya orang itu loh ya. Yang suruh dia datang. Hanya karena status Anda orang Kristen anak Tuhan itu. Tuhan kirim anak-anak setan juga datang untuk melayanimu. Jangan Anda terus datang berkata, oh itu karena berhalanya, ilahnya, Allahnya. No. Statusmu itu loh, berkuasa. You are a Christian. My goodness, tidak ada yang lebih berkuasa daripada status ini. Dan tidak ada yang lebih lemah dari itu karena kita nggak bisa melawan. Kita ini domba kan, diserahkan seolah-olah pada penyembelihan. Kita ini domba kan, di tengah-tengah serigala. Kalau kita ditampar pipi kiri kita kasih pipi kanan, bukan? Meskipun itu kedengarannya lemah, tapi sisi satunya dari sisi Tuhan. Tuhan justru amarah kalau itu terjadi pada kita. Tidak ada status lebih kuat di dalam hadirat Allah kecuali melemah di hadapan Dia. Itu kuat sekali. Memang kita ditampar, kita kasih pipi kanan. Tapi Tuhan akan tampar pipi kiri mereka. Anda tahu nggak ayat itu? Penghakiman, pembalasan adalah hakku. Jangan jamah orang yang kuurapi. Itu bukan bicara soal pendeta, pengkhotbah. Itu semua umat Tuhan. Tahukah Anda semua diurapi? Anda menyandang gelar Kristus, Kristen, itu berarti Anda diurapi. Kata Kristus itu sendiri anointed. You are all anointed. Makanya itu jangan pernah gunakan mulut kita sembarangan mengeluh. You are anointed, your words are anointed. Kata-katamu itu diurapi. Jangan pergi ke pelacuran. Tubuhmu itu bait suci. Jangan Anda lakukan semuanya ini karena takut. Karena hukum Taurat Anda diancam, dikutuk. Nanti masuk neraka segalanya. Jangan lakukan semuanya ini karena Anda tidak serendah itu. Aku tidak akan pergi ke perselingkuhan. Aku tidak akan mengkorupsi. Aku tidak jujur ngejak uang orang lain. Nggak akan. Aku punya DNA jauh lebih wibawa. Jauh lebih dari itu. Aku anak Tuhan. I am anointed. My business is anointed. Bisnisku diurapi. Anak-anakku diurapi. Kalau sekarang aku belum melihat kemenangan, tinggal tunggu waktu saja. Tidak selamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Kakinya limbung. Anda harus beritahu pada diri sendiri, I am anointed. Kita kedengarannya lemah sebagai domba, tapi justru itu kekuatan kita. Pemeliharaan Allah, penyertaannya. Anak-anak setan pun akan satu-satu datang melayani anak-anakmu. Bukan karena ilah mereka, bukan karena mereka baik, atau mereka sedang konslet. Nggak tahu mereka makan apa tadi pagi, mereka mendem apa. Bukan, Allahmu yang setir mereka ke kanan, mereka nggak berdaya. Meskipun terakhirnya kalau mereka nggak bertobat, terima Yesus sendiri, mereka pun akan masuk neraka. Minimal mereka pernah dipakai Allah untuk melayani anak-anaknya selama hidup mereka.
Saya tahu ada banyak orang di neraka nanti merasa kecolongan. Dulu aku dipakai untuk melayani orang itu. Ya udah, Tuhan yang suruh. Tuhan itu maha kuasa. Gagak pun tunduk sama dia. Saya mau beritahu pada Anda secara simbolis. Ini ada kata-kata profetik di dalam hati saya. Sekarang terus Roh Kudus ngomong terus dalam hati saya. Beritahu mereka, aku akan kirim Gagak. Beritahu mereka, aku akan kirim Gagak. Aku akan kirim Gagak. Wow, saya dengar kirim Gagak. Jangan heran nanti ya kalau Anda ada anak jemaat kita yang rusak nanti. Anak yang sama-sama rusaknya waktu mabuk berkata, lu ke gereja aja. Jangan di sini. Wih, itu orang lagi ngedrak, tiba-tiba beritahu sama dia, udah lu ke gereja aja. Luar biasa. Ya, saudara-saudara, Tuhan jangan dibatasi. Saya mengajak Anda dan saya untuk tidak berpikir di dalam kotak. Allow Him to work in your life. Tugas kita cuman jangan khawatir. Anda diberkati Tuhan? Lihat ayat 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ini luar biasa. Garis bawahi kata bunga bakung di ladang tumbuh tanpa bekerja. Asik. Kita gak khawatir itu berarti kita gak usah kerja. Besok kita keluar dari pekerjaan kita nganggur di rumah. Haleluya. Enggak, Paulus berkata gak kerja, bu makan. We ought to have an occupation, each and every one of us. Semua kita harus punya pekerjaan. Jangan khawatir tidak sama dengan jangan bekerja. Sebab pekerjaan sudah ada sebelum kekhawatiran masuk. Pekerjaan sudah ada sejak Allah menciptakan dunia. Adam, manusia pertama, diberikan job-job di Taman Eden. Jangan pernah Anda melihat pekerjaan sebagai kutuk. Aku kalau minggu ya Pak Yusuf, saya kalau minggu itu datang itu enak, saya jadi melayani Tuhan. Saya plong gitu loh, saya merasa seperti rohani saya bertumbuh. Tapi besok Senin, masuklah dalam pencobaan dan pikul salib. No, jangan melihat seolah-olah pekerjaan adalah hukuman. Yang Tuhan suruh adalah jangan stres dalam pekerjaan itu. Jangan stres dalam pekerjaan itu. Jangan khawatir itu, jangan stres dalam pekerjaan. Stres mulai masuk ketika manusia jatuh dalam dosa. Ketika manusia mulai meragukan cinta kasih Allah, mereka diajak ngomong sama iblis mau. Iblis berkata, bukankah Tuhan berfirman, kalau engkau makan dari pohon ini, engkau akan menjadi seperti dia. Dia gak mau dikudeta tuh. Dia itu gak cinta kamu. Dia itu cuma mau mengamankan dirinya. Manusia ragu-ragu. Karena Adam dan Hawa tidak dengar khotbah saya di kebaktian pertama. Dikasih oleh Yesus. Ya. Nah, setelah itu dia berdosa kan? Masuklah khawatir, masuklah susah yang gak perlu. Jangan takut dengan kesukaran dan rintangan di dalam tempat kerja. Justru itu adalah kesempatan Allah bekerja, mengirim Gagaknya segala. Tapi depresi itu adalah pekerjaan di dalam jiwa kita gak selesai karena frustrasi, gak ada jalan keluar. Dan itu yang Tuhan tidak suruh kita pikul. Jangan pikul apa yang Tuhan tidak embankan kepadamu. Kita bisa bekerja keras, tapi dalam kita bisa tenang. Nah, ketika Adam jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Maka langit menjadi, tanah menjadi besi, langit menjadi tembaga. Dan dikatakan Adam kau harus bekerja dengan stres bukan main, berkucuran keringat, baru engkau bisa makan, itu pun sedikit. Lalu Hawa juga dapat kutuknya. Yaitu nanti mulai hari ini kau akan bersalin dengan rasa sakit luar biasa. Tapi Yesus datang mengangkat kutuk itu semua. Bukan berarti kita gak sakit bersalin. Tapi saya gak percaya Yesus kasih seorang wanita pendarahan. Saya bahkan melihat, saya pernah dengar bagaimana seseorang didoakan. Makanya penting sekali sebelum melahirkan didoakan juga. Normal contohnya, kita doakan. Supaya proses persalinan itu bisa mulus disertai oleh Tuhan. Ada banyak cerita bagaimana orang ini dalam keluarganya selalu susah melahirkan. Didoakan, gampang melahirkan. Baru aduh langsung Pekerjaan itu baik. Diberikan di Taman Eden sebelum manusia jatuh dalam dosa. Dan iblis berbicara. Tapi stres berikutnya itu jatuh karena kejatuhan orang. Karena itu Tuhan suruh kita. Jangan khawatir. Kerjakan bagianmu. Dengan sungguh-sungguh berkeringat boleh. Tapi jangan berdarah-darah dalam jiwamu. Jangan khawatir.
Klaim janji Allah di dalam dirimu. Kenallah Tuhanmu. Kenallah kuasanya. Kenali dia. Dan kalau kita lakukan itu, Bapak Ibu Saudara, kita tidak khawatir. Akan ada penyertaan Tuhan yang gak bisa kita duga. Ternyata bunga bakung di ladang tidak bekerja pun mereka diberkati oleh Tuhan. Ayat yang ke-30 kita baca dulu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Saya ajak kita lihat, tetap dibuka di sini. Di Filipi pasal 4 ayat 19 dinyalakan aja, nggak usah dibuka di Alkitab, di screen dinyalakan. Anda bisa lihat, Allahku, kita baca sama-sama 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus Tuhan. Kita baca sekali lagi ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya, mari kita sekarang matikan, saya jelaskan sekarang ya. Mengapa kita nggak khawatir? Janji Allah di sini berkata, Allah akan memenuhi segala keperluan kita menurut. Coba katakan menurut. Ya, menurut itu bukan dari. Ayat ini akan lain artinya kalau bunyinya begini. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu dari kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Itu berarti kita dikasih sedekah. Sama dengan orang minta-minta, ya, minta-minta di jalanan. Minta dong dari kekayaanmu, kasih aku sedikit dong, itu sedekah. Kalau begitu kita punya reason to worry, kita punya alasan untuk khawatir. Tapi menurut itu lain. Menurut itu artinya Bapa punya berapa, ya itu semua milik kita. Makanya itu di Roma dikatakan kita ini ahli waris. Kalau saya kasih sama orang lain bukan anak, saya kasih dari. Tapi kalau saya kasih ke anak, apalagi kalau saya mati, saya kasih menurut. Menurut yang kupunya. Rumah ada berapa, kendaraan, logam mulia, saham, uang di bank, menurut ya itulah, sebatas itulah semua milik anakku. Yesus sudah mati loh. Berarti kita otomatis sudah ahli waris. Salah satu makna Yesus mati di Kalvari bukan cuma membuat kita yang berdosa bisa masuk surga, tapi supaya segala sumber daya surga menjadi milik anak-anaknya. Makanya ada kata ahli waris. Ayat ini powerful sekali. Ada kata menurut. Itu kalau saya beritahu sama Anda, kalau Anda ketuk di pintu rumah saya contohnya, aduh saya butuh sesuatu, saya akan ambilkan dari rumah saya, itu artinya lain. Berarti saya ambilkan makan, minum, sandang, pangan, saya ambilkan pakaian untuk orang yang membutuhkan. Tapi kalau saya kasih menurut, itu berarti rumahku menjadi milikmu. Tuhan ngomong dengan ayat itu luar biasa. Tuhan bilang, kamu khawatir apa? Semua tentang aku, siapa aku, dan semua yang kau miliki itu milikmu. Tapi kadang-kadang kita punya cara berpikir berbeda. Kalau memang Tuhan begitu berkuasa, kenapa nggak tolong saya detik ini juga? Jangan lupa di Yesaya dikatakan, jalanku memang tidak seperti jalan yang kau duga terlebih dahulu. Rancanganku tidak seperti itu. Tuhan itu nggak murahan, gampangan. Dan Tuhan itu tahu apa yang dia lagi cari di hidup kita. Tuhan sedang merencanakan sesuatu dan merenda sesuatu yang luar biasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita maunya instan. Tuhan instan. Kalau Tuhan sekarang kasih aku bahagia. Tuhan gak tentu maunya begitu detik ini juga. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita masuk dalam pergumulan. Dan saya gak mau sok-sokan tahu mengapa itu terjadi dan dia izinkan. Tapi kadang-kadang yang memang itu faktanya Tuhan izinkan. Tapi jangan sampai itu ambil imanmu. Tuhan sudah bilang bahwa aku ini, segala yang kumiliki itu milikku. Milikmu. Semua kebutuhanmu dijadikan satu, tidak bisa melampaui kemampuanku untuk menjawab doamu. Segala masalahmu dijadiin satu, segala permasalahan dunia problema dijadiin satu. Tidak bisa lebih besar daripada kuasaku untuk menolong seseorang. Tapi kalau Tuhan belum menolong kita detik ini juga, minimal satu hal kita bisa lakukan, yaitu jangan khawatir. Orang yang khawatir biasanya akan mengeluh. Orang yang khawatir akan pesimis. Orang khawatir akan negatif. Kalau aku gak bisa berbuat apa-apa, minimal aku gak khawatir. Orang gak khawatir itu bersyukur. Orang gak khawatir itu bisa mengklaim dengan hati yang sangat-sangat terbuka sama Kristus. Gak usah takut. Cara pandangnya berbeda.
mulai hari ini saya berdoa ketika Anda besok kembali ke pekerjaan Anda atau profesi Anda. Jangan lagi melihat pekerjaan sebagai kutuk, rintangan sebagai momok. Sebagai orang yang sudah kenal Yesus, Anda sudah makan dari pohon kehidupan. Mau tahu kenapa Adam dan Hawa ketika diusir dari Taman Eden tidak boleh masuk lagi, dijaga oleh 2 malaikat dengan pedang terhunus? Mau tahu kenapa enggak? Supaya jangan mereka kembali, kata Tuhan, dan makan dari pohon kehidupan itu. Tapi hari ini bagi kita yang sudah menerima Yesus, jadi anak-anaknya, jadi orang Kristen yang lahir baru, secara profetik kita sudah makan dari pohon kehidupan itu, yaitu Yesus Kristus. Segala sesuatu yang kita kerjakan di tempat kerja kita, contohnya, punya nilai kekal. Tuhan tidak mau Adam dan Hawa habis makan pohon dari makan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu lalu kembali makan dari buah pohon kehidupan. Jangan sampai mereka belum selesai urusannya dengan dosa yang mereka lakukan, belum diselesaikan di depan tata Allah, lalu mereka menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan, apapun juga yang mereka pegang memiliki nilai kekal. Dengan kata lain, sejak kita terima Yesus, jangan tunggu Anda di gereja Anda baru bertumbuh secara rohani. Apapun yang kau pegang rohani. Kalau engkau sudah makan dari duren itu, kok duren sih? Anda sudah makan dari pohon kehidupan itu, apapun yang kau pegang rohani. Karena buah yang pengetahuan yang jahat dan baik itu ketika dimakan, semua yang kau pegang jadi dosa. Maunya menikah dengan bahagia, perselingkuhan terjadi. Siapa pernah sangka anak baik-baik seperti itu? Itulah nasib bagi setiap orang yang menaruh percaya kepada dirinya sendiri, bukan pada Kristus. Maunya baik-baik, semua yang kau pegang, semuanya jadi dosa. Semua yang kau jamah, semua jadi runyam. Dan jejak kakimu tidak meninggalkan lemak dan kemuliaan, tapi meninggalkan kotoran, meninggalkan busa di mana-mana. Tapi orang yang terima Yesus, dia nggak tiba-tiba berubah tinggal di alam yang lain, dunia yang berbeda. Dunianya tetap sama, tapi sejak dia makan dari pohon kehidupan, apapun yang dia pegang, ada nilai kekalnya. Segala sesuatu yang dia jamah, menjadi rohani. Dan apapun yang dia kerjakan, dipakai oleh Allah. Karena itu Allah tidak mau si Adam lompat dari sini langsung ke sana, tanpa salib Yesus. Karena keselamatan tidak murahan. Keselamatan yang cuma-cuma yang diberikan dalam dirimu itu, membuatmu sekarang tetap bekerja di kantor Anda. Tapi mulai hari ini, posisi Anda berbeda. Ketika Anda di sana, pekerjaan Anda akan menggarap di dalam diri Anda buah-buah roh yang akan keluar, yang akan Anda nikmati sampai selama-lamanya. Belum lagi terhitung orang-orang yang akan Anda layani di sana lewat kesaksian Anda. Belum lagi nanti ada orang-orang yang Anda ajak ke gereja. Belum lagi nanti ini dan itu, segala sesuatu berbagai dimensi. Apapun yang kau jamah di tempat kerja yang sama, sebelum dan sesudah Anda terima Allah, gak ada perbedaan, tapi sekarang berbeda maknanya. Ada kesaksian Allah, ada pekerjaan Roh Kudus, ada dampak yang kekal di dalamnya. Itu maksudnya. Dan Allah berkata, aku menanggung hidupmu menurut kekayaan dan kemuliaanku. Aku punya berapa, ya itu milikmu. Kalau sampai suatu hari engkau GR, merasa bahwa masalahmu terlalu besar untuk aku kan pencipta. Kalau semua sumber daya, kekuatan, kuasaku di sorga sudah kau pakai semua, karena memang engkau adalah orang yang paling punya masalah di dunia. Apakah terlalu susah bagi aku, Allah yang tidak ada batas, untuk menciptakan kuasa yang baru? Sehingga engkau tidak pernah sama sekali mendekati batas gudang persediaanku. Tuhan tuh hebat. Ada berapa miliar orang Kristen di dunia ini? Kok gak pernah kehabisan cara, kuasa, dan mujizatnya ya untuk menolong masing-masing mereka? Kalau saya jadi Tuhan, saya pasti akan berikan surat resmi kepada semua gereja saya. Berhenti nginjil. Persediaanku menipis. Setiap anak berarti susu. Setiap bayi berarti makanan. Menipis. Enggak tuh. Malah Tuhan bilang, beritakan sampai ke semua makhluk. Markus 16. Ke ujung bumi. Tuhan kalau besok 2 miliar orang. Dari 6 miliar orang ini, katanya 2 miliar adalah orang Kristen. Kalau besok jadi 4 miliar gimana? Nggak masalah. Seluruh bumi penuh kemuliaan Allah. Semua masalahmu jadi satu. Susah jadi Tuhan. Kalau setiap orang berdoa, 10 doa, ada berapa doa yang harus dia jawab setiap hari? Tapi Tuhan tidak pernah kehabisan. Dia berkata, menurut kekayaan dan kemuliaanku. Aku maunya begitu. Tapi bagi kita definisinya lain. Bagi kita artinya kalau engkau menurut kekayaan kemuliaanmu, jadikan aku konglomerat dong sekarang.
Nggak tentu Anda siap. Kalau Tuhan jadikan begitu, mungkin hari ini Anda tidak akan setia dalam pernikahan Anda. Tuhan tahu batasnya. Karena itu kita punya doa. Selain kita tahu menurut kekayaan kemuliaannya, jangan khawatir. Kalau kita tahu ayat itu menurut kekayaan kemuliaannya dalam Kristus. Kristus seberapa ya itu yang kita punya. Tetap kita harus mawas diri ketika berdoa, berikan kepada aku hari ini makananku secukupnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Ayat tadi itu untuk jangan khawatir. Ayat yang makan secukupnya itu untuk mawas diri, jangan serakah. Karena kita tahu Tuhan kita tanpa batas resources-nya. Nah, orang yang kecewa ada di tengah-tengah. Kalau memang Tuhan begitu hebat, kok kankerku gak sembuh sekarang? Ya gak tahu. Saya juga gak tahu kenapa ada orang tetap gak sembuh. Tuhan daulat. Tuhan itu bukan berhala yang kita bisa taruh di satu tempat di ruang kita. Kita kasih makan, dia harus kasih kita sesuatu sebaliknya. Gak tahu. Tapi tetap Tuhan kita baik. Jangan khawatir, tetap dalam perintahnya. Lakukan itu, hidupmu pasti akan berbeda. Saya sudah mau selesai. Kita sekarang lihat ayat-ayat berikutnya. Ayat 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Udah, ayat ini tenang gitu di hati saya. Bapamu di sorga tahu yang kau perlukan itu. Nah, ngapain kita doa kalau dia sudah tahu? Ayo, coba, pernah tanya gitu nggak? Kan Tuhan sudah tahu, ngapain doa? Doa itu bukan berguna untuk Tuhan. Doa nggak nambah info sama sekali buat dia. Doa berguna untuk kita. Membuat kita jadi mengerti kehendaknya. Untuk kita masa kini. Nggak perlu, Tuhan sudah tahu. Kalau sudah tahu ya gue nggak usah doa. Iya, masalahnya kalau kita nggak doa, kita akan keluar jalur Allah. Kalau kita doa, berguna bagi kita. Membuat kita mengerti apa yang dia kehendaki atas hidup kita detik ini. Waktu saya dalam masalah, saya doa setengah mati ya nggak bisa apa-apa. Maunya itu tergesa-gesa. Tuhan ini kok bahasa Surabayanya juaji. Kalau lain ditolong, saya kok nggak ditolong juga. Kapan Tuhan? Kalau Tuhan mau itu segampang membalikan telapak tangan, gampang. Tapi kadang-kadang kalau saya berdoa begitu, nggak ada ujungnya. Awal-awal mungkin 5 menit pertama pikiran saya begitu. Tapi ketika saya mulai menyembah, ketika saya mulai buka Alkitab, diterangi Roh Kudus, saya tidak lagi buka Alkitab untuk membenarkan saya. Saya buka Alkitab agar Alkitab membenarkan dan menyucikan saya seperti Yesus memandikan jemaatnya dengan firman. Saya baca 15 menit berikutnya, pikiran saya sudah tidak lagi secetek dangkal itu. Kalau Tuhan mau tolong saya semudah membalikkan telapak tangan. Kenapa sampai sekarang kau berlambat-lambat? Emangnya susah buat Tuhan? Tuhan cuma ucapkan satu perintah aja. Si Philip itu begini, pasti jadi. 5 menit pertama boleh berpikir begitu. 15 menit kemudian, saya jadi ngerti kehendak Allah. Pikiran saya fokusnya berubah dari tadi menuntut menjadi bersyukur dan berkata, Tuhan maaf. Dengan menangis saya mungkin berkata, selama ini ya Tuhan mungkin roti, air serba dikit. Tapi Tuhan aku tahu Engkau tidak pernah sekalipun tidak setia. Saya menangis dan berkata, terima kasih Tuhan. Setelah selesai doa, gak dapat jawaban apa-apa. Tapi ketika mulai jalan dalam kehidupan ini, wow, gagak di sana sini. Dari mana itu terjadi? Merpati di sana, Garuda di sebelah situ. Saya nggak tahu. Doa membuat saya kenal kehendak Allah dan saya jalan di dalamnya. Selanjutnya, jangan gurui Tuhan. Tuhan kirim burung yang mana? Urusannya dia. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan khawatir, ini luar biasa. Anda praktekkan revolusi di dalam diri Anda. Kehidupan rohani Anda yang lebih penting dari pakaian, makan, dan minum akan mengalami terobosan yang baru. Yang terakhir ayat 33. Anda diberkati Tuhan gak? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari dulu kerajaan Allah di sini bukan mengembangkan kerajaan itu, expansion of the kingdom. Itu lain cerita. Kerajaan Allah di sini adalah righteousness, peace, joy in the Holy Spirit. Kerajaan Allah bukan terdiri dari kata-kata maupun makan minum, tetapi damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran dalam Roh Kudus. Itu yang saya katakan tadi. 5 menit pertama saya doa gak benar semua. Damai sama sekali enggak. Sukacita, ngomel mana bisa bahagia. Tapi 15 menit kemudian, kerajaan Tuhan ada di dada saya. Saya ngerti, saya gak khawatir. Kekhawatiran saya diubah dengan hadirat Allah. Ketika saya berjalan tanpa saya sadari,
Saya disertai dengan burung-burung Tuhan di mana-mana. Dan saya lebih dekat daripada solusi permasalahan saya yang mulai pecah tanpa saya sadari. Karena mata saya tertuju kepada Allah. Ayat ini, ayat 34. Sebab janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Saya garis bawahi, jangan khawatir akan hari besok. Di area di mana kita tidak khawatir, di situ berkatnya mengalir. Itu yang saya sebut dada ini dioperasi sama Roh Kudus. Khawatir dikeluarin, diamputasi, diganti kerajaan Allah. Di area itu tidak ada lagi khawatir. Dan ketika saya tidak khawatir, di area manapun saya nggak khawatir, di situ kuasa Allah bekerja sempurna. Tuhan cuma minta gampang kan? Mau nggak kuasaku bekerja sempurna? Jemaatku, mau. Oke, berikan 1 miliar. Nah itu susah, itu gaya berhala. Mau nggak aku bekerja, memberimu mujizat? Mau. Ayo, naik turun tangga, bawa bunga ini, dipikul di atas kepala, naik 3 tangga, turun 4. Nah sampai-sampai. Itu gaya berhala. Tuhan kita berkata, mau aku bekerja di setiap area hidupmu? Mau. Aku memberimu sebuah pekerjaan yang sama sekali tidak membutuhkanmu bekerja. Jangan khawatir. Menunjukkan wibawanya Allah kita yang tidak sama dengan berhala-berhala yang membutuhkan makanan minuman. Gimana tuh berhala butuh makan minum, bisa kita kasih kita makan minum. Tuhan kita nggak butuh apa-apa. You jangan khawatir aja. Silent and see how I work. Kau tidak perlu menolong aku. Jangan halangi aja, sebab aku tidak suka harus menyingkirkan anakku sendiri. Musa, Harun, minggir. Aku mau habisi Korah, Datan, dan Abiram. Jangan halangi aku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa jika engkau ada di tengah-tengah mereka. Jangan halangi aku. Jangan berdiri antara aku dan penggenapan firman-Ku. Jangan khawatir membuat kita berdiri persis di bawahnya Allah. Bukan di antara Allah dan berkatnya dalam hidup kita. Di bawah Allah, kata Sakaria, untuk menerima cairan emas dari sorga. Untuk menerima berkat itu. Lihat, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Let go, let God and His supply will follow. Ada sebuah kado yang bisa Anda berikan pada orang-orang yang Anda cinta. Yaitu jangan khawatir. Dunia mengajarkan apa? Kalau Anda cinta seseorang, Anda khawatir. Jadi, saya selesai dengan ini ya. Ada orang pacaran nih, yang cowok, wah, untuk lagi kejar perempuan ya. Saking cintanya, dia harus tunjukkan. Dia paling cinta dari semua orang-orang yang mengejar dia. Jadi diteleponin terus, sudah makan belum? Khawatir terus, kamu harus hati-hati loh ya. Kamu nyebrang. Batin hati, dari dulu belum kenal kamu, aku nyebrang rumah terus gak pernah khawatir. Sekarang tiba-tiba kamu hati-hati. Tahu nggak? Jangan heran tiba-tiba si perempuan ketakutan. Malah nggak jadi. Karena dunia punya sebuah persepsi yang salah. Saya sebut sebagai persepsi juling. Kita ikut nasihat fasik, kita akan justru apes all the way. Cewek juga sama. Wah, belum apa-apa. Belum menikah, baru jadian, udah senang sekali. Kamu adalah belum suami, udah panggilnya suamiku, istriku. Yang cowok mulai melotot, mulai menyesal jadian sama dia. Telepon per 15 menit. Baru jadi 1 hari. Kamu sudah sikat gigi belum? Telepon lagi. Hati-hati, sudah doa belum? Hubungan semakin serius, bulan depan 10 menit. 2 bulan ke depan, setiap 5 menit diteleponin. Lama-lama si lakinya berkata, aku gak mau, ini belum jadi biniku, sudah begini. Posesif. Saya kadang-kadang, setiap manusia juga punya kecenderungan yang sama. Tuhan ngomong sama saya, kamu jangan khawatir soal anak-anakmu. Jangan khawatir. Kalau kamu khawatir, kamu justru emosi terus. Dikit-dikit meledak, dikit-dikit meledak. Kenapa? Karena takut. Anak-anak ngerti kan, dia cuma melakukan kesalahan biasa, tapi orang tuanya melebih-lebihkan, mikir ini nanti jadi karakter selamanya. Jadi ada apa-apa, kita suppress. Tahu suppress ada apa-apa, kalau bisa kita cepet ditekan. Saya juga melakukan kesalahan itu berkali-kali sampai Roh Kudus ngomong sama saya. Kalau kamu cinta seseorang, kamu gak usah khawatir. Justru itulah perbuatan cinta. Gak khawatir bukan berarti kita cuekin, kita biarin. Jangan salah paham. Gak khawatir itu ada prosesinya. Cari dulu kerajaan sorga. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Jangan melebih-lebihkan di sini karena itu pekerjaan yang tidak perlu. Faktanya tidak seperti itu. Justru kalau engkau lebih-lebihkan, tidak objektif sama sekali. Justru engkau merugikan dirimu sendiri. Jangan khawatir adalah berkat
berkat yang luar biasa dalam rumah tangga dan dalam kehidupan orang percaya, membuat dia jadi orang yang persis bisa berjalan ibu-ibu selangkah demi selangkah dengan Roh Kudus dan mencapai kemenangan itu dengan pasti. Nggak mendahului. Kalau kita melanggar ini, maka kita akan jadi orang Kristen. Ada berbagai macam dosa. Jangan taat. Nah itu kalau kita nggak taat, kita tertinggal sama Roh Kudus. Kalau jangan khawatir, Roh Kudus tertinggal sama kita. Kita mendahului dia. Kadang-kadang kebanyakan hal yang meruntuhkan hidup kita bukan dosa, tapi kita tergesa-gesa melampaui Roh Kudus. Roh Kudus baru di sini, kita sudah jalannya di situ, nanti gini gimana, gitu gimana, gini gimana. Dia mau bicara untuk yang hari ini nggak bisa. Kita sudah di 10 hari kemudian dan pikiran negatif. Nggak bisa dia bicara. No more hikmat. Bukan karena dia nggak bisa bicara, kita nggak bisa dengar. Roh Kudus ngomong sama saya, jangan khawatir. Kamu serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan dalam segala doa dan permohonan syukur. Kamu tenang aja, lakukan bagianmu yang sederhana. Aku yang bekerja semua. You nggak usah khawatir soal anakmu. Karena itu akan menggerogotimu. Ketika dia kembali pada Tuhan, jangan-jangan nanti yang perlu dipulihkan bukan anakmu lagi, tapi dirimu. Karena depresi. Tenang aja, nggak akan nambah sehasta kok kekhawatiranmu. Serahkan padaku. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah ini kelihatannya menemplak berapa wanita-wanita yang nilpuni pacarnya per 5 menit. Semoga Anda berubah sebelum Anda kehilangan dia. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Katakan, aku tidak khawatir. Burung di udara dia pelihara. Katakan pada dirimu, aku tidak khawatir. Bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir. Apa yang ku makan dilupakan. Aku tidak khawatir, Bapa di sorga memelihara. Katakan kanan kirinya, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan dilupakan. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga. Lihat kanan kiri lagi dengan muka bangga, katakan, aku tidak khawatir. Di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan dilupakan. Aku tidak khawatir, Bapa di surga. Aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari angkat tangan, kita akan terima doa berkat. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh menguatkan kami. Kami percaya secara roh khawatir kami patah dalam Yesus, untuk kami mempunyai hubungan yang melekat dengan Engkau, untuk mengerti kehendak-Mu, dan kami serahkan masalah kami, problem kami, pekerjaan kami, semua ke dalam tangan-Mu. Engkau yang mempunyai, Engkau yang memulai, pasti Engkau yang menyelesaikan dengan benar. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu, mari arahkan tangan kanan, akan berangkat pada hari yang datang. Sertai seluruh perjalanan dan perjalanan setelah tiba selamat di Eropa, dan kehadiran hamba-Mu. Engkau sudah hadir di sana, Engkau sudah memimpin baik di Belanda, di Inggris maupun di Swiss. Kami percaya Engkau campur tangan, kirim banyak jiwa-jiwa khususnya hamba-hamba Tuhan pendeta-pendeta di sana, sehingga melalui revival yang ada, melalui KKR yang ada, mereka pulang membawa sukacita, membawa api kebahagiaan rohani, dan terjadi lawatan Allah yang dahsyat di seluruh Eropa, melanda bahkan sampai di luar Eropa, dan biarlah nama-Mu dipermuliakan. Kami serahkan segala hamba-Mu dan perlindungan dan penyertaan-Mu dalam seluruh tim yang ada. Terima kasih. Kalau sebentar kami pulang, kami mohon penyertaan di Pasar Masih damai sejahtera. Kami serahkan sepanjang hari ini, sepanjang minggu dalam tangan kasih-Mu. Sekali lagi Tuhan, kami percaya FKA di Jakarta akan berhasil sukses, dan semuanya akan kami menuai banyak jiwa. Berkati seluruh di sana ada yang hari ini live stream juga, berkat-Mu juga akan menyertai mereka. Tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan, tapi kami beriman, kami percaya bahwa rencana-Mu indah, adanya rencana yang terbaik. Sidang jemaat kasih Tuhan, angkat kedua tangan-Mu dan terimalah rahmat dan anugerah, kasih karunia melimpah daripada Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berubah, dan urapan dan kuasa Roh Kudus akan menyertai melengkapi kehidupan saudara, sehingga apapun yang kau lakukan boleh berhasil
dan beruntung mulai saat ini sampai selama-lamanya. Karena sama-sama, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.